Nah, kenapa kekhawatiran itu muncul? Karena kalau waktu itu krisis energi terjadi, maka krisis energi itu terjadi berbarengan dengan musim lebaran di Indonesia. Yang kita ketahui, momentum lebaran adalah momen di mana Indonesia mencapai titik tertinggi mobilitas transportasi di dalam 1 tahun, teman-teman. Lebaran itu, teman-teman, selalu melahirkan yang namanya shock demand. Ya, karena di momen lebaran, transaksi ekonomi itu naik. Volume ekonomi itu naik, konsumsi itu naik, orang-orang belanja, orang-orang mudik, orang-orang ngirim duit, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini bisa dimanfaatkan sebagai booster ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui, konsumsi di Indonesia itu menyumbang lebih dari 50% dari GDP kita. Artinya perannya sangat krusial, teman-teman. Kayak gue bilang tadi, bisa jadi booster ekonomi. Tapi booster ekonomi ini bisa berubah jadi killer ekonomi kalau backbone paling penting dalam semua kegiatan ekonomi tadi hancur. Backbone tersebut tak lain tak bukan adalah distribusi. Dan yang jadi nyawa dari sebuah distribusi jelas transportasi. Nah, lu bisa bayangin kalau BBM kolaps di momen kayak gitu, distribusi pasti jadi sektor yang paling pertama lumpuh, ya kan? Kalau distribusi lumpuh, maka logistik mahal, pengiriman tidak bisa dilakukan, orang tidak bisa mudik, sehingga demand yang tinggi tadi tidak bisa dipenuhi dengan supply. Artinya apa? Artinya Indonesia berada di situasi yang sangat buruk. Cost push inflation dan demand pull terjadi secara bersamaan. Maka ini pasti akan menjalar lebih besar lagi dalam skala nasional, teman-teman. Artinya Bank Indonesia harus bertindak. Dan ketika Bank Indonesia harus bertindak dalam situasi ini, mereka dihadapi dilema klasik, yaitu suku bunga dinaikin atau tidak, ya kan? Sementara pemerintah juga harus mengambil tindakan dong, dan semua tindakan di momen kayak gitu jelas akan memberikan beban yang besar buat fiskal kita, buat APBN kita, katakan subsidi tambahan, pinjaman luar negeri, atau tindakan yang lain. Nah, kalau defisit APBN kita melebar, kredibilitas fiskal kita terganggu dong. Investor juga bakal kabur, dan ini membebani neraca perdagangan kita, teman-teman. Efeknya apa? Rupiah semakin melemah dan situasi akan semakin sulit. Dan apa yang gue jelasin ke kalian tadi cuman secuil domino effect yang bisa terjadi di momen itu. Lo bayangin, kita pernah berada di situasi itu, kita pernah ada di resiko itu, dan kita nggak tahu. Pokoknya kita aman lah. Kalau kata saya suka dari diri, ya udahlah, pokoknya ada, pokoknya aman gitu kan. Ya.